Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Ayat yang ketiga, keempat, dan kelima adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah, terjemahan daripada itu ayat adalah orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib dan kemudian ia mendirikan atau menegakkan sembahyang serta daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, lalu mereka menafkahkan di jalan Allah. Nah, arti dirikan menegakkan salat itu adalah salatlah kamu dengan benar-benar sempurna, rukunnya, syaratnya, batasannya, khusyuknya, tumakninahnya, dan juga adab. Karena perintahnya banyak di dalam Al-Quran. Wa yuqimunas shalah, karena itu berbeda dengan sholli. Sembahyanglah kamu. Kalau macam itu di luar waktu pun boleh sembahyang juga namanya. Kalau sembahyangnya tidak khusyuk, sembahyangnya tidak ada tumakninahnya, maka sembahyang juga namanya. Tapi kalau sudah dikatakan dirikanlah salat, mesti benar-benar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kemudian lagi ayatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Serta orang-orang yang beriman dengan kitab yang sudah diturunkan kepada engkau sebelumnya, maknanya Al-Quran, dan juga kitab-kitab yang diturunkan dari sebelum engkau, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dan kemudian meyakini adanya akhirat. Maka mereka itulah yang mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Quran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dari tiga ayat ini para ulama tafsir menyimpulkan bahwa Miftahul Huda wal Falah khamsatun. Kunci daripada petunjuk dan keberuntungan dunia dan akhirat itu ada pada 5 perkara. Nah, orang-orang yang hendak beruntung dunia dan akhiratnya adalah orang-orang yang selalu berada di jalan petunjuk Allah, yakni orang-orang yang mengerjakan dan melakukan 5 perkara di ayat-ayat tadi. Nah, apa 5 perkara itu? Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, artinya beriman kepada perkara yang gaib. Kemudian yang kedua, qamus shalah, menegakkan mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, infaqul malil halal biwajhin masyru', menafkahkan, mengeluarkan harta yang halal pada jalan yang disyariatkan. Kemudian yang keempat, al-iman bil Quran wal kutubis samawiyah, beriman kepada Al-Quran dan seluruh kitab-kitab samawi. Dan yang kelima, al-yakin bil akhirah, yakin dengan adanya hari akhirat. Nah, itu adalah miftahul huda wal falah, kunci daripada petunjuk dan keberuntungan. Nah, yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, artinya beriman kepada perkara yang gaib. Nah, apa itu iman? Iman itu menurut sebahagian para ulama daripada berbagai macam pendapat, kita ambil salah satunya adalah iman itu wa tasdiqul qalbi, membenarkannya hati. Sehingga iman itu adalah perkara hati. Hati itu membenarkan, itu adalah iman. Dan gaib itu artinya ma ghaba 'anil hawasil khams, sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera dan tidak bisa diperdapati oleh panca indera. Fayadkhulu bihi, maka termasuklah di sini at-tasdiqul qalbi, membenarkannya hati, billah, dengan Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dengan malaikat, wa kutubihi, dengan kitab-kitabnya, wa rasulihi, dengan rasulnya, wa ghairihi wa syarrihi, baik dan buruk, minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita percaya dan meyakini demikian itu perkara-perkara yang gaib, maka sudah termasuklah kita pada ayat tersebut, allazina yu'minuna bil ghaib, yang menjadikan petunjuk dan keberuntungan kepada kita dunia dan akhirat. Dan perihal iman ini, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam kitab beliau Sahihul Bukhari, dalam Al-Jami'us Sahih, al-iman yazid wa yanqus, keimanan kita kepada hal-hal yang demikian itu tadi bisa bertambah dan bisa juga berkurang, bisa menguat dan juga bisa melemah, bisa semakin tajam dan juga bisa semakin tumpul. Jadi iman yang ada pada kita ini yazid wa yanqus, bertambah dan juga bisa berkurang. Contohnya, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Jam sinyal HP juga macam itulah iman, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman kita itu bisa bertambah dengan sebab mengerjakan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang karena perbuatan-perbuatan yang buruk. Contohnya, kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul kita ke majlis ilmu. Nah, itu adalah perkara menambah iman.
wa yanqus bil ma'siyah, dan iman itu akan turun berkurang dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan ada beberapa macam maksiat yang bila mana kita lakukan bisa membuatkan iman kita hilang sama sekali pada saat itu. Sinyalnya sudah tidak ada lagi. Kalau HP kita nih sudah tidak ada sinyal, seperti apapun canggihnya, seperti apapun bagusnya, maka tidak akan berguna. Maka tidak bisa dipakai. Nah, orang kalau sudah tidak ada iman, diberi nasihat tidak akan masuk. Apalagi hendak memberi nasihat kepada orang lain. Nah, ada kalanya iman itu hilang sama sekali disebabkan kita melakukan perbuatan maksiat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jana'a wa syaribal khamra, naj'alallahu minhul iman kama yakhra'ul insanu khamisa min ra'sih." Rawahul Hakim. Barang siapa berzina atau dia meminum minuman keras, Allah cabut daripadanya iman, sebagaimana mencabut melepaskan seseorang akan baju daripada kepalanya. Jadi perbuatan zina itu dikhawatirkan akan menghilangkan iman sama sekali. Dan meminum minuman keras, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "La lajni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashriku saribu hina yashriku wa huwa mu'min, wa la saribu khamrah hina yashrahuha wa huwa mu'min." Ila akhir, rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak ada iman bagi seseorang yang hendak melakukan perbuatan zina itu. Tidak ada iman bagi orang-orang yang hendak melakukan perbuatan dosa mencuri. Tidak ada iman bagi orang-orang yang berani meminum minuman keras. Maka artinya orang-orang yang melakukan tiga perkara itu pada saat ia sedang melakukan maka telah dicabut imannya. Dan tidak ada sama sekali imannya pada saat itu dia melakukan zina, dia melakukan minum-minuman, dan dia mencuri. Sehingga tiga perkara itu adalah penyakit masyarakat. Baik masyarakat kelas bawah maupun masyarakat kelas menengah atau kelas atas. Pasti tidak akan terlepas dari tiga perkara itu. Nah, kenapa tiga macam perbuatan itu dikatakan sebagai perkara yang menghilangkan iman? Sebab perkara yang dicabutnya iman adalah yang pertama zina. Karena zina ini sangat keras ancamannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada sebahagian para ulama yang menyebutkan dalam kitab ini peringkat dua dosa besar. Yang pertama itu syirik kepada Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, "Fala taqrabu zina." Dan janganlah kamu mendekati zina. Karena sungguh suatu perbuatan yang keji demikian itu dan suatu jalan yang buruk. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis, "La yadkhulul jannata lahbun nabata min haram." Tidak masuk surga daging yang tumbuh daripada yang haram. Artinya orang yang memberikan nafkah, mencari rezeki daripada cara yang haram, karena neraka itu lebih patut daripadanya. Nah, itu daging yang diberikan makan dengan makanan yang haram. Apalagi perbuatan zina akan lebih parah daripada itu. Yas'alunaka 'anil khamsi wal maisir, qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru minan naf'ihima, wa yas'alunaka madza yanfiqun, qul al-afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum yatafakkarun. Dan kemudian lagi perkara yang menghilangkan iman, dicabutnya iman itu adalah disebabkan oleh mencuri. Kita ambil contoh seperti orang-orang yang korupsi yang melibatkan ratusan juta orang sengsara akibat perbuatannya. Nah, apakah ada iman di dalam dirinya pada saat dia hendak melakukan demikian? Maka jelas iman itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila orang itu di dalam hatinya tidak ada iman dan masih hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian dan tidak mahu bertaubat kepada Allah, selama bertahun-tahun ia melakukan demikian, anggapannya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang ia kerjakan, tidak takut kepada Allah, kemudian ditutup-tutupinya dengan mengerjakan salat, dengan berbuat sedekah, dengan berangkat haji menghadap kepada Allah, maka ini jelas orang munafik. Sehingga perbuatan ibadahnya itu hanya ditujukan kepada makhluk supaya orang menganggap bahwa ianya orang baik. Ia hendak menipu manusia namun tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iman itu bisa bertambah seiring kita taat kepada Allah, dan iman itu bisa berkurang. Iman kita turun, iman kita habis kalau kita suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan menganggap enteng itu perbuatan dosa, kemudian tidak malu, tidak takut kepada Allah dan tidak mahu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perihal iman, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali perkara yang kedua, iqamus shalah.